Shalom, Besem Yesua Hamasiah. Tuhan Yesus baik. Orang yang mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus pasti mengalami kelegaan, kemerdekaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada yang bertanya dan perlu dijawab karena pertanyaan ini sangat kritis. Apakah Yesus benar-benar mengaku bahwa dialah Yahweh, bahwa dialah Tuhan di dalam Alkitab? Kita akan mengkaji Alkitab bersama untuk menjawabnya. Sebelum lebih dalam lagi kita mengkaji Alkitab, teman-temanku yang baik, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menjawab pertanyaan yang sangat kritis oleh teman-teman kita dari seberang sana yang berkata, apakah benar Yesus mengaku dia Tuhan di dalam Alkitab? Nah, kita akan mengkaji satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-50 untuk menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya ada banyak ayat yang menjadi bukti, menjadi data bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia ilahi adanya. Dia mengaku demikian dan orang pun mengatakan demikian. Nah, kita melihat bersama-sama di dalam Markus pasal 6 ayat 50. Firman Tuhan berkata, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Wow, satu ayat ini dapat menjadi satu bukti yang otentik, bukti yang sangat kuat bahwa Yesus mengaku dialah Yahweh, dialah Tuhan. Nah, kita tahu bersama-sama konteks dari kisah ini adalah Yesus berjalan di atas air dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada tengah-tengah malam. Dan mereka mengira mereka melihat hantu. Dan mereka sangat ketakutan. Tapi Yesus berkata, tenanglah. Jangan takut. Tenanglah. Ego emi. Aku ini. Nah, saudara, kata ego emi ini adalah pengakuan atau istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang hanya ditujukan kepada Yahweh. Mari kita melihat bukti dari perjanjian lama. Satu ayat saja kita akan melihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Wow, ini waktu Musa dipanggil Tuhan. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Dan dia bertanya, kalau orang Israel bertanya, siapa yang mengutus kamu? Siapa nama Tuhan yang mengutus kamu? Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Ehye, Asyir Ehye. Kata ini kalau kita melihat dalam Alkitab Septuaginta, yaitu kitab Taurat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani
oleh 70 tua-tua Israel, imam-imam pada waktu itu. Dan kata ini persis sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, ego emi, akulah ini. Itu sama dengan kata akulah aku. Yahweh mengaku namanya adalah akulah aku, ego emi. Ehye asher ehye. Nama ini punya kandungan arti yang luar biasa, bahwa Allah dalam kekekalannya, dalam keberadaannya, Dia ada tanpa sesuatu menyebabkannya. Dia ada bukan karena diciptakan, tapi karena Dialah yang awal dan yang akhir. Wow. Ayat ini sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Karena ayat ini, dari kata ini muncullah kata Yahweh. Dari Asher Ehye muncullah kata Yahweh. Dan saudara, kita tahu bersama-sama bahwa Yesus itu punya banyak sebutan. Namun dari kata Yesus aja kita sudah mengerti arti dari kata Yesus. Yesus artinya Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh adalah juru selamat. Dan nama ini nama yang diberikan dari surga kepada Maria waktu Roh Kudus, waktu Maria menerima panggilan Tuhan untuk dia melahirkan bayi dari kandungannya dan dinamakan Yesua. Yahweh adalah keselamatan. Dan orang-orang akan menyebutnya Immanuel, artinya Allah beserta kita, atau Allah ada di antara kita, atau Allah menjadi manusia. Itulah arti kata Immanuel. Dia akan disebut Immanuel karena dia Allah beserta kita. Jadi saudara-saudara, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yahweh yang berkata Ehye asher ehye, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ego emi, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, ego emi, inilah aku. Kata teknis ini menjadi bukti bahwa Yesus tidak menolak bahwa Dia adalah Yahweh. Yesus adalah Yahweh. Dan ini yang menarik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 ini ada satu frase yang menarik. Di sana dikatakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Yahweh mengutus dirinya sendiri kepada Musa lewat semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Saudara, di padang gurun, semak belukar yang menyala, yang terbakar itu pemandangan yang biasa. Karena begitu teriknya panas matahari sehingga dapat membakar semak belukar. Tapi berbeda dengan pengalaman supranatural yang dialami oleh Musa. Dan Musa melihat sesuatu yang di luar nalar, di luar akal sehat manusia. Yaitu ada semak belukar yang menyala dengan api yang begitu hebatnya, namun tidak terbakar. Dan saudara-saudara, Yahweh inilah mengutus dirinya kepada Musa. Makanya bagi orang Kristen, ketika Yesus berkata, aku adalah utusan, aku diutus Bapa, tidak menjadi satu persoalan yang membuat
keilahian Yesus menjadi downgrade atau menjadi tidak ilahi karena pengertiannya berbeda dengan apa yang teman-teman dari seberang memahami. Ya, seperti saya bisa berbicara kepada diri saya sendiri dan itu tetap saya. Saya berkata-kata, berbicara kepada diri saya sendiri. Demikianlah ketika Yesus dia adalah utusan dan dia berdoa, Allah, Yahweh berbicara kepada dirinya sendiri. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman dari seberang sana. Jadi waktu Yahweh ada di semak belukar dan berbicara kepada Musa, apakah dengan demikian dia meninggalkan surga dan surga menjadi kosong? Tentu saja tidak, karena Yahweh adalah maha hadir, omnipresent. Dia yang memenuhi alam semesta. Wow, ini luar biasa. Dan itulah Yesus Kristus waktu dia berkata ego emi, itu sama seperti ehye asyer ehye, aku adalah aku. Satu ayat ini membuktikan kebesaran Tuhan Yesus. Dan ingat, dia melawan hukum gravitasi ketika dia berjalan di atas air di tengah-tengah malam. Dia berjalan di atas air. Ini adalah satu peristiwa yang tidak alami sebagai kita manusia. Yesus dapat mengatasi alam ini. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, ini adalah bukti, satu bukti ya dari sekian banyak bukti bahwa Yesus mengaku dia adalah Yahweh, dia adalah Tuhan. Semoga Anda diberkati lewat konten-konten dari channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel ini, dukung terus, like, dan bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, teredukasi, mendapat informasi-informasi yang otentik dari kebenaran Injil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.